Headline untuk waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari peluncuran iPhone SE generasi keempat yang dikabarkan akan kembali mundur ke tahun 2025. Selanjutnya datang dari Infinix yang kembali menggebrak dunia gadget dengan bekerja sama bersama pihak Tesla. Terakhir datang dari brand Poco yang dikabarkan telah resmi memperkenalkan Poco X5 Pro untuk pasar Indonesia, dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Produsen alat berat asal Inggris yang biasa memproduksi truk raksasa sejenis ekskavator diketahui baru saja memperkenalkan produk smartphone Android terbarunya mereka, yaitu Tafone dan juga Tafone Max. Sebagai salah satu ponsel outdoor, kedua smartphone ini sudah lolos sertifikasi Mil-Spec 810G, punya sertifikasi IP68 tahan terhadap debu dan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tafone varian reguler akan diperkuat dengan chipset MediaTek P22, RAM 6/128 GB dengan kapasitas baterai standar 4500 mAh dan dilapisi dengan tampilan antarmuka Android 12. Sementara untuk Tafone Max akan diperkuat dengan chipset Dimensity 700, RAM 8/256 GB, memiliki tampilan antarmuka Android 13 dengan baterai super jumbo 12.200 mAh yang diklaim tahan selama 30 hari penggunaan. Terkait harganya, Tafone varian reguler diketahui akan dijual dengan harga 300 pound sterling atau sekitar 5,7 juta rupiah. Sementara untuk varian Max-nya dibanderol dengan harga 2 kali lipat, yaitu 600 pound sterling atau sekitar 11 juta rupiah. Meskipun belum ada rilis resmi terkait peluncuran Nothing Phone generasi kedua, namun beberapa pemerhati gadget sudah mulai menerka-nerka terkait harga dari ponsel yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Dilansir dari beberapa sumber, diketahui bahwa Nothing Phone generasi kedua akan dibanderol dengan harga mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Pertama, untuk varian terendahnya yaitu 8/256 GB dipercaya akan dijual dengan harga 729 euro atau sekitar 12 juta rupiah. Sedangkan untuk varian tertingginya yaitu 12/512 GB akan dibanderol dengan harga 849 euro atau sekitar 14 juta rupiah. Setelah resmi memperkenalkan varian Redmi Note 12R Pro di China beberapa waktu yang lalu, kini pihak Xiaomi kembali memperkenalkan ponsel terbarunya mereka, yaitu Redmi Note 12R versi reguler yang akan menggunakan chipset terbaru Snapdragon 4 Gen 2 dan dipadukan dengan konfigurasi memori mulai dari 4/128 GB hingga 8/256 GB. Terkait spesifikasi lain yang dibawanya, smartphone murah terbaru dari Xiaomi ini akan dilengkapi dengan layar AMOLED seluas 6,79 inci, membawa kamera utama beresolusi 50 megapiksel hingga baterai 5000 mAh. Dilansir dari China Telecom, Redmi Note 12R akan dijual dengan harga mulai dari 1.099 yuan atau sekitar 2,3 juta rupiah untuk varian terendah 4/128 GB. Sementara untuk varian tertinggi 8/256 GB akan dijual dengan harga 1.799 yuan atau sekitar 3,7 juta rupiah. Huawei telah resmi bekerja sama dengan produsen mobil Ceres untuk meluncurkan produk mobil listrik bernama Aito M5 ke pasar Eropa. Dalam kerjasama ini, diketahui bahwa Huawei bertugas untuk memasok teknologi, sementara pihak Ceres yang bertugas untuk di bagian desain hingga produksi. Terkait harganya, Huawei Ceres Aito M5 ini akan dijual dengan harga mulai dari 250.000 yuan atau sekitar 560 juta rupiah. Setelah meluncurkan iPhone SE generasi ketiga pada tahun 2022 yang lalu, sudah seharusnya iPhone SE generasi keempat akan rilis di tahun 2024 mendatang. Bahkan sejumlah bocoran terkait produk iPhone murah terbarunya tersebut sudah banyak bermunculan di dunia maya. Namun sayangnya, kabar terbaru mengatakan bahwa peluncuran iPhone SE generasi keempat akan kembali mengalami kemunduran. Hal ini dipercaya terjadi karena chip modem buatan Apple tersebut akan dipercaya belum siap untuk perangkat iPhone terbarunya tersebut. Meskipun niat Apple untuk menggunakan chip 5G mereka sendiri di jajaran iPhone selanjutnya dinilai merupakan poin positif, namun apabila hal tersebut mempengaruhi keterlambatan atas peluncuran produk terbaru Apple, bukan tidak mungkin hal tersebut akan berpengaruh pada penjualan produk nantinya.
Tepat pada hari Kamis 22 Juni 2023 kemarin, pihak Asus telah resmi memperkenalkan produk konsol gaming terbarunya mereka, yaitu Asus ROG Ally yang diklaim memiliki performa hampir setara dengan PS5. Hal tersebut bisa diklaim karena untuk produk ROG Ally Z1 Extreme sudah memiliki tenaga komputasi grafis mencapai 8,6 teraflops, di mana untuk unit PS5 sendiri memiliki komputasi grafis mencapai 10,3 teraflops. Jadi secara singkat, Asus ROG Ally memiliki performa komputasi grafis mencapai 85% dari performa PS5. Unit ROG Ally sendiri hadir dalam dua varian, yaitu ROG Ally Z1 yang dibanderol dengan harga Rp10.099.000 untuk varian 16/512 GB dan ROG Ally Z1 Extreme yang dijual seharga Rp11.299.000 untuk konfigurasi memori yang sama. Pihak Poco akhirnya merilis secara resmi ponsel gaming kelas menengah terbarunya mereka, yaitu Poco X5 Pro di Indonesia. Ponsel tersebut hadir dan diperkenalkan bersamaan dengan Poco F5 pada tanggal 20 Juni 2023. Andi Renreng, selaku Head of Marketing Poco Indonesia, mengklaim bahwa Poco kembali mendobrak pasar lewat Poco X5 Pro 5G yang merupakan Poco X series pertama yang membawa resolusi kamera tinggi 108 megapiksel. Selain membawa kamera beresolusi tinggi, Poco X5 Pro juga tetap mengandalkan performa kelas atas, mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 778K. Terkait harganya, bila berkaca dari harga Poco X5 Pro yang tertera di website Shopee Mall, maka untuk varian 6/128 GB akan dijual dengan harga Rp3,8 juta di masa early bird. Kemudian untuk harga normalnya akan dibanderol dengan harga Rp4 juta. Untuk varian tertinggi 8/256 GB akan dijual dengan harga Rp4,3 juta di masa early bird dan harga normal Rp4,5 juta. Meskipun produk flagship Oppo Find X6 Pro sudah rilis secara global sejak awal tahun 2023 yang lalu, namun hingga saat ini, produk tersebut masih belum sama sekali masuk secara resmi ke pasar Indonesia. Bahkan kabar terbaru mengatakan bahwa ponsel terbaru dengan kualitas kamera yang lebih baik dibandingkan iPhone 14 Pro Max ini sudah dikonfirmasi secara resmi bahwa hanya akan dijual di pasar China. Dengan kata lain, Oppo Find X6 Pro tidak akan pernah masuk secara resmi ke pasar Indonesia. Meskipun terdapat kabar yang beropini bahwa hal tersebut diakibatkan karena ponsel flagship Oppo yang sulit laku di pasar, namun hal tersebut dibantah oleh Aryo Medianto, selaku PR Manager Oppo Indonesia. Beliau mengatakan bahwa menurut pihak mereka, pasar smartphone Oppo di luar China lebih tertarik dengan model ponsel lipat dibandingkan dengan ponsel flagship yang lainnya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang tertinggal terkait kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Infinix diketahui baru saja merilis ponsel hasil kolaborasinya dengan Tesla Science Center di Wardenclyffe yang berbasis di New York. Mengomentari kolaborasi tersebut, Infinix CMO Lek Hu mengatakan bahwa pihak mereka merasa terhormat untuk memberi penghormatan kepada warisan Nikola Tesla serta karya inovatifnya yang bersemangat untuk terus mendorong batas inovasi dengan kolaborasi ini. Ia juga menambahkan bahwa pihak Infinix berharap dengan menginspirasi generasi muda untuk mengejar hasrat mereka terhadap sains dan juga teknologi tanpa rasa ragu. Di dalam paket penjualan Infinix Note 30 Pro bertema Tesla ini hadir dalam paket khusus yang menyertakan varian smartphone warna variabel gold, unit charger berdaya 68 watt, pengisian daya nirkabel 15 watt, wadah silikon dengan branding Tesla, dan beberapa pamflet. Secara umum, Infinix Note 30 Pro Tesla Edition ini tidak memiliki perbedaan secara spesifikasi sama sekali dengan varian Infinix Note 30 Pro yang beredar di pasaran. Mulai dari penggunaan layar AMOLED 120Hz berukuran 6,78 inci, kamera utama beresolusi 108 megapiksel, menggunakan chipset MediaTek Helio G99, baterai 5000 mAh, hingga konfigurasi memori 8/256 GB.